Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Berlian UU Tia Fashak NIM 192111152, Itsna Sabila Ihdajana NIM 192111157, Desi Oktasari NIM 192111165, dan Inggit Sukmawati NIM 192111174. Di sini kami akan membahas mengenai Imam Al-Ghazali. Berikut pembahasannya. Yang pertama, mengenai biografi dari Imam Al-Ghazali. Yang kedua, pemikiran politik Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, pemahaman Islam menurut Imam Al-Ghazali. Yang keempat, pengaruh tasawuf dan karya dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan menyampaikan mengenai biografi dari Imam Al-Ghazali. Saya menggunakan referensi dari Ahmad Zaini dalam jurnal esoterik Akhlak dan Tasawuf, volume 2, nomor 1, 2016. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dilahirkan Titus, salah satu kota di Khurasan atau Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, yaitu Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur. Pada Imam Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Ayah Al-Ghazali adalah seorang wara' yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu senggangnya, menurut cerita, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fikih di berbagai majelis dan khawalat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tampaknya, tentang pribadi dan sifat-sifat ayah Imam Al-Ghazali ini tidak banyak ditulis orang, kecuali sikap pengabdiannya yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. Saat ayah wafat, ketika Al-Ghazali dan saudara kandungnya Ahmad masih dalam usia kanak-kanak, ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut. Ia berkata kepadanya, "Saya sangat menyesal dulu tidak belajar. Untuk itu, saya berharap agar keinginan itu terwujud pada kedua anak saya ini. Maka didiklah keduanya dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan ini untuk mengurus keperluannya." Di masa kanak-kanak, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Radzikani di Tus, kemudian belajar kepada Abi Nasr Al-Ismaili di Jurjani, dan akhirnya ia kembali ke Tus lagi. Pada kali yang lain, diceritakan bahwa dalam perjalanan pulangnya, seperjalanannya datang sekawan pembegal yang kemudian merampas harta dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bawa. Para pembegal tersebut merebut tas Imam Al-Ghazali yang berisi buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan yang beliau senangi. Kemudian, Imam Al-Ghazali berharap kepada mereka agar sudi mengembalikan tasnya tersebut, karena beliau ingin mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku itu. Kawanan perampok pun merasa iba hati dan kasihan kepadanya. Akhirnya, mereka mengembalikan kitab-kitab itu kepadanya. Diceritakan pula, setelah itu beliau menjadi rajin sekali mempelajari kitab-kitabnya dan memahami ilmu yang terkandung di dalamnya, serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, beliau menaruh kitab-kitabnya di suatu tempat yang khusus yang aman. Pengetahuan yang ada di Tus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur.
salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lain kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ili Al-Juwaini, seorang ahli teologi Asy'ariyah yang paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur. Karena kecerdasannya yang dimiliki, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan, Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih, yaitu Manaqul fil Ilmi al-Usul. Dengan demikian, semakin lengkaplah ilmu yang diterima selama di Naisabur. Boleh dikatakan, saat itu Al-Ghazali telah tampak sebagai figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di sekolah Nizamiyah ini pula, ia diangkat menjadi dosen dalam usia 25 tahun. Kemudian, setelah gurunya Al-Junaini wafat pada tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali pindah ke Mu'akkasar dan berhubungan baik dengan Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengangkatannya ini juga didasarkan atas reputasi ilmiahnya yang begitu hebat. Di kota Baghdad ini, nama Al-Ghazali semakin populer, halaqah atau kelompok pengajiannya semakin luas. Di kota ini pula, ia memulai berpolemik terutama dengan golongan Batiniyah, Islamiyah, dan kaum filosof. Pada periode ini pula, ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap keasingannya atau al-syak, yang oleh orang barat dikenal dengan skeptisme, yaitu krisis yang menyangsingkan terhadap semua makrifah, baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibat krisis ini, ia menderita sakit selama 6 bulan, sehingga dokter kehabisan daya untuk mengobatinya. Kemudian, ia meninggalkan semua jabatan yang disandangnya, seperti rektor dan guru besar di Baghdad, lalu ia mengembara ke Damaskus. Di Masjid Jami Damaskus, ia mengisolasi diri atau uslah untuk beribadah, kontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama 2 tahun. Lalu, pada tahun 490 Hijriah atau 1098 Masehi, ia menuju Palestina, berdoa di samping kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ia berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya, ia terlepas dari kegoncangan jiwa ini dengan jalan tasawuf. Selesai ibadah haji pada tahun 489 Hijriah, dia pergi ke Syam serta tinggal di Damaskus, mengajar di ruang sebelah barat masjid kota itu. Dari situ lalu dia pergi ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Diriwayatkan bahwa dari sana dia harus pergi ke Mesir dan untuk beberapa lama tinggal di Iskandariyah, dan kemudian dia kembali ke Tus untuk menulis karya-karyanya. Menurut Ibnu Khalikan, dia diminta untuk kembali ke Naisabur dan mengajar kembali di perguruan Nizamiyah. Setelah berkali-kali diminta, dia lalu meluluskan permintaannya itu. Namun, dia kembali meninggalkan perguruan tersebut dan kembali ke rumahnya di Tus. Mendirikan Hanakah bagi para sufi, serta madrasah bagi para penuntut ilmunya, serta menghabiskan waktunya untuk berbuat kebajikan, seperti menghatamkan Al-Quran, bertemu dengan para sufi dan mengajar, serta menghadap Tuhannya. Imam Al-Ghazali memiliki daya ingat yang sangat kuat dan bijak berhujah. Ia dikilari sebagai Hujatul Islam. Karena kemampuannya tersebut, ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan dinasti Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidupnya untuk
bermusafir, dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bazayid Bustami. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Demikian penyampaian materi dari saya. Banyak kesalahan dan banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Isna Sabila Ida Jannah. Terima kasih.